Pasti sering banget denger kan, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa nasihat kuno itu justru jadi strategi paling fundamental buat investor cerdas buat ngelindungin uang mereka. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, semua kerja keras, semua tabungan, ditaruh di satu tempat aja. Wah, ini resikonya gede banget. Dan sayangnya, ya banyak yang baru sadar pas semuanya udah telat. Tapi tenang dulu, ada kok caranya. Ada metode yang udah teruji. Pendekatan yang dipakai para profesional buat ngamanin aset mereka. Nah, ini dia yang bakal kita kupas habis. Oke, kita mulai dari masalah utamanya dulu ya. Biar kebayang. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita naruh semua harapan kita cuma di satu investasi doang? Nah, ini dia nih. Kelihatan banget kan bedanya? Coba lihat yang di kiri. Satu saham anjlok, langsung seluruh portofolio hancur. Bener-bener ambyar. Tapi, lihat yang di kanan. Walaupun ada satu aset yang turun, yang lainnya tetap stabil. Bahkan ada yang naik. Jadi nilai total portofolionya tetap terjaga. Inilah the power of sebar risiko. Jadi, apa sih nama solusinya? Nah, inilah konsep inti yang jadi semacam perisai buat setiap investor yang serius ngelola uangnya. Gampangnya gini, diversifikasi itu ya seni menyebar investasi. Jangan numpuk di satu tempat. Tujuannya tuh bukan cuma buat cari untung paling gede, bukan. Yang jauh lebih penting itu ngelindungin modal kita dari guncangan pasar yang suka datang tiba-tiba. Terus berbagai aset itu maksudnya apa aja sih? Ya bisa macam-macam, bisa kombinasi saham dari perusahaan yang beda-beda, bisa juga obligasi pemerintah yang lebih stabil, atau emas buat jaga-jaga nilai, bahkan reksadana yang udah ada manajernya. Kuncinya satu, pilih aset-aset yang gerakannya nggak barengan. Jadi kalau satu turun, yang lain nggak ikutan. Oke, jadi kita udah ngerti nih apa itu diversifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara ngelakuin yang benar? Nah, ini nih yang sering salah kaprah. Banyak yang ngira punya 10 saham teknologi itu udah diversifikasi. Padahal bukan. Itu namanya cuma ngumpulin resiko yang sama di satu sektor. Kita butuh cara yang lebih pintar dari itu. Jadi ada 3 lapis perlindungan nih. Pertama, sebar di berbagai kelas aset, misalnya saham sama obligasi. Kedua, sebar di berbagai sektor, contohnya teknologi sama kesehatan. Dan yang ketiga, sebar juga di berbagai wilayah, jadi nggak cuma di pasar lokal, tapi juga global. Nah, ini baru namanya diversifikasi beneran. Diversifikasi itu emang alat yang keren banget, tapi itu baru satu bagian dari puzzle yang lebih besar. Yuk kita lihat gambaran lengkapnya. Namanya manajemen risiko. Ini intinya soal kontrol. Kita bikin aturan main buat diri sendiri. Kapan harus jual kalau rugi? Seberapa berani kita ambil risiko? Nah, strategi ini tuh harus personal banget. Harus pas sama karakter kita masing-masing. Coba deh, lihat tabel ini sebentar. Terus, tanya ke diri sendiri. Gue yang mana ya? Apa kamu tipe konservatif yang paling penting modal aman? Atau tipe agresif yang berani ambil risiko tinggi demi hasil maksimal? Atau mungkin di tengah-tengah, tipe moderat yang cari seimbang. Kenal diri sendiri itu langkah paling awal dan paling penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu soal pola pikir. Ini dia yang ngebedain investor amatir sama profesional sejati. Dan ini dia kuncinya, dengerin baik-baik. Fokus utama investor pro itu bukan cari untung cepat. Bukan. Fokus utama mereka adalah gimana caranya nggak kehilangan modal itu dulu. Keuntungan itu bakal ngikutin. Wah, ini bener-bener perubahan mindset yang fundamental banget. Nah, biar bisa mikir kayak mereka, hindari jebakan-jebakan ini. Jangan ikut-ikutan tren tanpa riset, jangan investasi tanpa rencana, dan yang paling parah, jangan panic sell pas pasar lagi merah. Sabar dan punya strategi, itu kuncinya. Jadi, ingat ya, poin utamanya tuh ini. Investasi itu maraton, bukan lari sprint. Tujuannya adalah buat bertahan di arena permainan, ngelindungin modal kita, dan biarin modal itu tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba renungin baik-baik. Kalau Anda punya uang sekarang, kira-kira lebih pilih naruh di satu investasi besar atau dibagi-bagi ke beberapa aset? Jawaban Anda nunjukin seberapa siap Anda jadi investor yang lebih cerdas.